Jadi nama Majapahit ini berasal dari nama buah dan rasanya, Lur. Sesederhana itu. Tapi siapa sangka nantinya bakal jadi kerajaan terbesar di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur semua, ketemu lagi bareng aku Asmi Harel. Kali ini aku akan menceritakan biografi dari seorang maharaja pertama, sekaligus pendiri kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan termasyhur yang pernah berjaya di Nusantara. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Dyah Wijaya atau lebih dikenal sebagai Raden Wijaya. Jadi kali ini aku akan membahas perjalanan hidup seorang Raden Wijaya, mulai dari latar belakang beliau sampai perjuangan beliau dalam mendirikan serta membangun kerajaan Majapahit. Karena berdirinya kerajaan Majapahit ini penuh dengan drama yang menarik untuk dibahas pastinya, Lur. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke kisah Raden Wijaya. Bercerita tentang pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, maka tak bisa lepas dari sejarah kerajaan Singasari. Menurut negara Kertagama, kerajaan Singasari sendiri adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok di daerah Gunung Kawi, Jawa Timur sejak tahun 1982. Dan sebenarnya nama dari kerajaan ini adalah Kerajaan Tumapel. Saat itu kerajaan Tumapel ini adalah kerajaan kecil yang masih merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Nah, pada suatu ketika, Ken Arok berkeinginan untuk melawan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Ken Arok saat itu mendapatkan dukungan penuh dari para Brahmana yang merasa kalau sikap Kertajaya memang sudah melampaui batas. Brahmana sendiri adalah orang yang dianggap suci dalam agama Hindu, Lur. Jadi mereka itu adalah orang yang taat dalam ajaran Hindu. Ya mungkin kalau dalam Islam itu ya seperti kiai atau ustadz. Pada kala itu Raja Kertajaya dikenal sebagai raja yang sangat bengis dan kejam kepada rakyatnya. Selain itu dia juga menganggap dirinya sebagai dewa, bahkan menyuruh para Brahmana untuk menyembahnya. Hingga akhirnya peperangan dahsyat pun pecah. Perang ini pun dikenal dengan Perang Genter yang terjadi pada tahun 1222. Hasil peperangan dahsyat itu pun dimenangkan oleh Ken Arok setelah membunuh Kertajaya. Dan mulai saat itulah Ken Arok memulai kerajaan barunya yang wilayahnya lebih luas setelah mengakhiri era kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Tumapel sendiri mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara yang berkuasa pada tahun 1268. Beliau naik tahta menjadi raja menggantikan ayahandanya, yaitu Raja Wisnudwardana. Pada saat penyerahan tahta sebelum Raja Wisnudharma meninggal, beliau mengganti nama Tumapel menjadi Singosari. Singosari sendiri sebenarnya adalah nama ibu kota dari kerajaan Tumapel, yang kemudian setelah itu kerajaan Tumapel lebih dikenal dengan sebutan kerajaan Singosari. Singasari di bawah kepemimpinan Kertanegara berkembang menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar dengan luas kekuasaan yang mencakup setengah pulau Jawa, sebagian Sumatera dan Kalimantan, Sulawesi Selatan sampai Maluku, hingga ke kawasan Selat Malaka yang saat itu adalah jalur penting dari perdagangan dunia. Jadi Singasari di masa Raja Kertanegara itu semakin berkembang, Lur. Nah, di sisi lain pada masa itu bangsa Mongol dari dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kubilai Khan juga sedang ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara dengan mengincar Jawa yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Singasari. Mereka tahu nih jika Selat Malaka adalah jantung jalur perdagangan internasional. Oleh karena itulah Kubilai Khan mengutus seorang delegasi untuk ngasih tahu kalau mereka ingin menjadikan Singosari sebagai bagian dari kekuasaan Mongol. Yang berarti Singosari mau dijadikan sebagai negara boneka yang wajib membayar upeti kepada Kubilai Khan. Dan tentu saja Raja Kertanegara saat itu tegas menolaknya. Enak aja kan, udah capek-capek bangun kerajaan, tiba-tiba mau disuruh tunduk dengan bangsa asing. Mendapat penolakan, bangsa Mongol ini nggak nyerah gitu aja, Lur. Bahkan Kubilai Khan sampai mengutus delegasinya sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1280, 1281, 1286, dan 1289. Dan pada saat yang keempat kalinya, yaitu pada tahun 1289, Raja Kertanegara melakukan tindakan yang menjadi sejarah besar kerajaan Singosari. Jadi pada saat itu Raja Kertanegara benar-benar marah karena utusan dari Mongol lagi-lagi mengajukan permintaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu nyuruh supaya Singosari tunduk dengan dinasti Yuan. Karena saking keselnya, Raja pun segera mengambil pisau lalu merusak muka serta memotong telinga utusan dari Kubilai Khan tersebut dan menyuruhnya untuk pulang ke Mongol sambil bilang kalau Singosari tidak akan pernah tunduk kepada bangsa Tiongkok. Wah, ini sih badas ya, benar-benar nunjukin tarinya. Dan akhirnya utusan itu pun balik nih, ngadep ke Kubilai Khan. Dan tentu saja Kubilai Khan marah bukan main dan menganggap kalau tindakan Raja Kertanegara adalah sebuah penghinaan. Kubilai Khan pun segera mengumpulkan pasukan untuk menyerang Singosari. Saat itu Singosari sendiri dalam keadaan darurat. Selain karena mendapatkan ancaman dari serangan bangsa Mongol, Singosari juga sedang siap siaga untuk menghadapi serangan dari Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ini adalah seorang bupati Gelang-Gelang atau sekarang itu adalah Madiun. Dia berniat untuk balas dendam kepada leluhur Raja Kertanegara, yaitu Ken Arok yang sudah menghancurkan kerajaan Kediri.
karena Jayakatwang ini adalah keturunan dari Raja Kertajaya yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok. Jayakatwang sadar nih akan kuatnya kerajaan Singosari saat itu, makanya dia pun merencanakan strategi untuk melakukan serangan yang dapat melumpuhkan kekuatan inti kerajaan Singosari. Rencananya yaitu dia akan melakukan tipuan yang seolah-olah pasukannya ini bakal nyerang dari arah utara. Dan sayangnya tipuan ini dipercaya oleh Raja Kertanegara. Untuk menghalau serangan Jayakatwang dari arah utara, Raja Kertanegara mengirim pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh menantunya sendiri, yaitu Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Tokoh utama yang bakalan kita bahas nih. Beliau adalah tokoh besar yang nantinya mendirikan kerajaan Majapahit yang terkenal itu. Dyah Wijaya atau Raden Wijaya, nama lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya. Silsilah keturunannya sendiri adalah seorang anak dari pasangan Dyah Lembutal dan Rakyan Jayadharma. Dari keturunan sang ayah yaitu Dyah Lembutal, dia adalah anak dari Mahesa Cempaka atau Narasingamurti. Narasingamurti sendiri adalah anak dari Mahisa Wongateleng yang merupakan anak dari Ken Arok sendiri. Jadi dari garis keturunan sang ayah, Raden Wijaya ini masih keturunan Ken Arok. Sedangkan dari garis ibu nyambung ke garis keturunan leluhur kerajaan Sunda Galuh. Menurut Prasasti Sukamerta dan Kakawin Negara Kertagama, Raden Wijaya ini bukan hanya menikahi salah satu putri Raja Kertanegara saja lur, tapi 4 putrinya sekaligus. Menang banyak ini Raden Wijaya kan. 4 putri itu yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Dari pernikahannya dengan Tribuaneswari, Raden Wijaya dikaruniai 1 orang putra bernama Jayanegara. Sedangkan dengan Gayatri dikaruniai 2 orang putri bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Sedangkan menurut serat para raton, Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri Raja Kertanegara saja dan seorang putri dari kerajaan Melayu yang bernama Dara Petak. Nah, balik lagi ke penyerangan Jayakatwang lur. Mendapat perintah dari sang mertua, akhirnya Raden Wijaya berangkat bersama pasukannya menuju ke arah utara, yaitu tempat yang dipercaya sebagai sumber dari rencana arah penyerangan pasukan Jayakatwang. Setelah sampai di tujuan, memang di sana ada beberapa pasukan Jayakatwang, tapi nggak banyak. Dan dengan sigap Raden Wijaya pun berhasil memberantas semua pasukan Jayakatwang tersebut. Yang sayangnya ternyata pasukan itu hanyalah umpan dari Jayakatwang. Jayakatwang tahu Raja Kertanegara bakal ngirim sebagian besar pasukan intinya ke arah utara dan hanya meninggalkan beberapa pasukan saja untuk berjaga di wilayah istananya. Apalagi saat itu Raja Kertanegara juga mengirimkan beberapa pasukannya dalam ekspedisi Pamalayu ke Sumatera sebagai upaya untuk menghadapi ekspansi bangsa Mongol yang membuat pasukan yang stay di kerajaan Singosari hanya sedikit saja. Tentunya keamanannya pun dipastikan akan melemah. Di momen inilah yang dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk menggembur Singosari dengan kekuatan penuh. Dan benar saja, akhirnya pasukan yang tersisa di Singosari pun kewalahan menghadapi pasukan Jayakatwang. Yang akhirnya Singosari pun berhasil dikuasai Jayakatwang sepenuhnya. Raja Kertanegara pun tewas di tangan Jayakatwang. Peristiwa berdarah ini pun sekaligus mengakhiri eksistensi kerajaan Singosari di Nusantara pada tahun 1292. Dan berakhirlah kerajaan Singosari. Setelah berhasil menguasai Singosari sepenuhnya, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Sedangkan Raden Wijaya yang tahu Singosari telah kalah, akhirnya dia pun memutuskan untuk melarikan diri ke daerah Sungai Brantas buat bersembunyi. Lalu setelah itu pergi menuju Sumenep, Madura. Dan di Madura dia bertemu dengan Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Madura saat itu. Arya Wiraraja sendiri merupakan mantan salah satu penasehat Raja Singosari pada masa Narasingamurti yang merupakan kakek dari Raden Wijaya yang masih setia dengan Singosari. Bahkan setelah mereka berdua bertemu, Arya Wiraraja memberikan nasihat kepada Raden Wijaya, yaitu untuk pura-pura tunduk dan mengaku menyerah kepada Jayakatwang. Raden Wijaya pun nurutin nih nasihat dari Arya Wiraraja, dan pengakuan Raden Wijaya pun diterima oleh Jayakatwang. Dia pun malah diberikan hadiah sebuah wilayah di daerah hutan tarik yang sekarang adalah Trowulan Mojokerto. Di daerah hutan tarik itulah banyak ditemui pohon maja yang buahnya ini rasanya pahit. Oleh karena itu wilayah tersebut dinamakan Majapahit. Jadi nama Majapahit ini berasal dari nama buah dan rasanya lur. Sesederhana itu. Tapi siapa sangka nantinya bakal jadi kerajaan terbesar di Nusantara. Raden Wijaya dan beberapa prajuritnya bahu-membahu membangun wilayah Majapahit hingga akhirnya wilayah tersebut pun mulai berkembang. Dan lama-kelamaan Raden Wijaya pun mulai berniat mendirikan sebuah kerajaan baru di Majapahit. Tapi karena saat itu wilayahnya masih dalam kekuasaan kerajaan Kediri milik Jayakatwang, ditambah lagi dia juga masih menyimpan dendam kesumat kepadanya. Akhirnya dia pun membuat rencana untuk menggulingkan kekuasaan Jayakatwang. Di sini Raden Wijaya membuat strategi dengan mengajak Arya Wiraraja untuk membantunya.
Raden Wijaya bersumpah akan membagi Jawa kepada Arya Wiraraja jika dia berhasil membantu mengalahkan Jayakatwang. Dan momen ini seolah sudah ditakdirkan, Lur. Pada tahun 1293, belasan kapal perang pasukan Mongol akhirnya benar-benar berlabuh ke Jawa, tepatnya di Surabaya dengan kekuatan penuh yaitu berjumlah 20.000 pasukan untuk menyerang kerajaan Singosari. Tentunya sasaran mereka ya Raja Kertanegara yang dianggap sudah melakukan penghinaan kepada bangsa Mongol. Tapi sayangnya ternyata Raja Kertanegara sudah meninggal setahun sebelumnya. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja dengan cerdik, yaitu dengan mengutus orang utusan untuk menghadap kepada bangsa Mongol. Tujuannya yaitu buat ngasih tahu kalau Raden Wijaya adalah pewaris tahta sah dari kerajaan Singosari. Raden Wijaya bersedia untuk tunduk kepada dinasti Yuan dengan syarat dibantu mengalahkan Jayakatwang. Selain itu, Raden Wijaya juga berjanji untuk siap membayar upeti jika sudah meraih kembali tahtanya. Dan tawaran Raden Wijaya ini pun disetujui oleh bangsa Mongol. Karena mungkin ya sudah jauh-jauh, ternyata sasarannya sudah nggak ada, yaitu Raja Kertanegara. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersekutu dengan Raden Wijaya. Jadi pulangnya bisa bawa upeti kan, lumayan kan udah jauh-jauh. Lalu singkat cerita mereka pun akhirnya bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Menghadapi serangan pasukan gabungan Raden Wijaya dan bangsa Mongol, kerajaan Kediri pun kocar-kacir. Jayakatwang pun akhirnya berhasil dibunuh oleh Raden Wijaya. Dan dendam ke Sumatera Raden Wijaya pun akhirnya terbalaskan. Setelah peristiwa itu, bangsa Mongol menagih upeti nih yang dijanjikan Raden Wijaya. Disinilah ternyata Raden Wijaya mempunyai siasat lain. Raden Wijaya bilang kalau upetinya sudah disiapkan di daerah Majapahit. Dan berangkatlah pasukan Mongol ini menuju daerah Majapahit. Yang ternyata sesampainya di sana, mereka malah disambut oleh pasukan Raden Wijaya. Mereka pun dikepung dan dibunuh semua di Majapahit. Sedangkan beberapa pasukan Mongol yang tertinggal di Kediri kabur dan pulang ke Tiongkok dan tidak pernah balik lagi. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mengusir bangsa Mongol, Raden Wijaya resmi nih mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Sementara itu Arya Wiraraja diangkat menjadi senopati atau panglima perang pertama Majapahit, bergelar Rakyan Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka. Oke, sekarang kita masuk ke masa pemerintahan pertama Majapahit sampai meninggalnya seorang Raden Wijaya. Setelah resmi mendirikan kerajaan Majapahit, Raden Wijaya memberikan jabatan kepada para pejuang yang berjasa dalam membantunya mendirikan Majapahit. Selain Arya Wiraraja, Raden Wijaya juga mengangkat Ranggalawe sebagai Adipati Tuban. Nah, Ranggalawe ini adalah anak dari Arya Wiraraja, Lur. Selain itu, Nambi diangkat juga sebagai Patih Majapahit dan Lembu Sora sebagai Patih Tidaha. Raden Wijaya juga membentuk Dharma Putra, yaitu pasukan elit Majapahit sebagai pertahanan negara, yang masing-masing beranggotakan 7 orang ketua, yaitu Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Kondisi perekonomian Majapahit pada zaman Raden Wijaya berkembang pesat dari sisi pertanian, perdagangan, serta industri. Tanah subur di sekitaran Sungai Brantas menghasilkan hasil tani yang melimpah. Hasil tani seperti padi, kapas, rempah-rempah menjadi komoditas utama yang berhasil dikembangkan. Hal ini dikarenakan sistem irigasi dan pengetahuan agraris yang maju di pertanian Majapahit saat itu. Dari sisi perdagangan, Majapahit juga berhasil memanfaatkan jalur sungai dan pelabuhan penting untuk distribusi hasil pertanian. Bahkan pelabuhan Canggu dan pelabuhan Surabaya menjadi pusat perdagangan saat itu. Perdagangan dengan negeri tetangga seperti Campa juga berhasil memperkaya perdagangan Majapahit dengan barang seperti tekstil dan logam. Sedangkan dari sisi industri, saat itu industri lokal Majapahit sukses memproduksi barang seperti keramik, tekstil, dan juga perhiasan. Pelabuhan Canggu dijadikan tempat untuk pertukaran berbagai barang seperti keramik atau karya seni dari Tiongkok dan India. Semua kemajuan dari perekonomian membuat Majapahit semakin berkembang. Namun, seperti kerajaan yang baru berdiri lainnya, Majapahit juga tak lepas dari masalah internal seperti pemberontakan. Tercatat terjadi beberapa pemberontakan di masa kepemimpinan Raden Wijaya, di antaranya yaitu dari adipatinya sendiri, yaitu Ranggalawe yang merupakan anak dari sahabatnya sekaligus senopatinya sendiri, Arya Wiraraja. Latar belakang pemberontakan Ranggalawe berawal dari rasa tidak terimanya kepada pengangkatan Nambi sebagai Patih Majapahit. Menurutnya yang lebih pantas jadi Patih Majapahit adalah Lembu Sora yang merupakan pamannya sendiri. Ranggalawe seolah tidak puas dengan keputusan Raden Wijaya. Padahal Lembu Sora sendiri menerima keputusan Raden Wijaya dan tetap mengakui Nambi sebagai Patih Majapahit. Dan puncaknya pada tahun 1295, Ranggalawe akhirnya melakukan pemberontakan. Perang saudara pun tidak bisa dibendung lagi. Tapi pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Mahesa Anabrang. Ranggalawe pun tewas di tangan Mahesa Anabrang saat bertempur di Sungai Tambak Beras.
Mendapati anaknya tewas, Arya Wiraraja pun mengundurkan diri dari jabatan pesangguhan atau senopati, dan dia pun menagih janji kepada Raden Wijaya mengenai pembagian wilayah yang pernah dijanjikan saat perang melawan Jayakatwang. Dan Raden Wijaya pun menepati janjinya. Mulai saat itu Majapahit pun terbagi menjadi dua. Di bagian barat dikuasai oleh Raden Wijaya, dan di bagian timur dikuasai oleh Arya Wiraraja dengan ibu kotanya Lumajang. Selain Ranggalawe, Lembusora Patidaha yang merupakan paman dari Ranggalawe juga melakukan pemberontakan. Hal ini dipicu oleh terbunuhnya Ranggalawe di tangan Mahesa Anabrang. Memang pada saat penumpasan Ranggalawe, Lembusora ini berada di pihak Majapahit. Tapi saat dia melihat dengan matanya sendiri keponakannya dibantai Mahesa Anabrang dengan kejam, karena tidak tahan, Lembusora pun berbalik membunuh Mahesa Anabrang dari belakang. Karena tindakannya inilah, Lembusora dicap sebagai pengkhianat oleh Nambi Patih Majapahit. Dan terjadilah perpecahan antara Lembusora dan Nambi, yang pada puncaknya Lembusora dan dua kawannya yaitu Gajah Biru dan Juru Demung tewas dibantai oleh kelompok Nambi saat perjalanan pulang menuju istana Majapahit. Dan sedikit informasi, Nambi sendiri juga akhirnya melakukan pemberontakan di zaman Jayanegara, raja kedua Majapahit yang merupakan putra dari Raden Wijaya. Tapi mungkin itu nanti bakal aku bahas di kisah Jayanegara aja lur. Meski beberapa orang terdekat yang melakukan pemberontakan, kestabilan Majapahit tidak sampai goyah. Raden Wijaya selalu berhasil kembali menetralisir kondisi kerajaannya pasca terjadi pemberontakan, sehingga Majapahit tetap berdiri dengan kokoh dan semakin berkembang. Majapahit pun mencapai puncak masa keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu raja keempat Majapahit bersama dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Yang mungkin kisah Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini akan aku bahas di next video lur. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Raden Wijaya tutup usia pada tahun 1309 karena sakit. Tahtanya pun diturunkan kepada putranya yaitu Jayanegara sebagai Maharaja Majapahit kedua. Raden Wijaya pun dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping Blitar. Oke lur, seperti itulah sedikit biografi dari seorang Raden Wijaya, pendiri sekaligus Maharaja pertama Kerajaan Majapahit. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat. Koreksi bila ada kesalahan atau perbedaan pendapat di kolom komentar ya. Aku tunggu komentar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.